الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwatal Islam, kalau kita membaca biografi daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapati bahwa mereka adalah orang-orang yang punya tingkat kezuhudan dan cara pandang terhadap dunia yang luar biasa. Di antara mereka ada yang takadu la tamliku thawbain. Di antara mereka ada yang tidak punya baju kecuali baju yang dia pakai. Tidak punya baju tambahan. Sehingga ketika ia mencuci satu pakaiannya, maka tinggal tersisa pakaian bawahnya. Ketika ia cuci pakaian bawahnya, maka bajunya dipakai sebagai pakaian bawah. Dan begini keadaan mereka. Tetapi tidak ada riwayat, tidak ada cerita yang mengatakan bahwa mereka itu murka atau mereka itu tidak meridai terhadap apa yang Allah takdirkan kepada mereka. Dan tidak menghalangi kefakiran dan kesusahan hidup mereka itu daripada beramal soleh, menjadi orang-orang yang Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, dan keadaan baju mereka atau pakaian mereka hampir sama dengan keadaan makanan mereka. Kita membaca bahwa mereka terbiasa berada dalam kelaparan dan ketidakberdayaan, ketiadaan pangan. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu misalnya meriwayatkan dari Bukhari dan Muslim bahwa beliau mengingat ketika pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah ekspedisi, mengatakan bahwa malana min ta'amin illa waraqatul habalah. Kami tidak punya makanan, kata beliau. Padahal ketika ini sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mendapati makanan kecuali daun pepohonan. Wa inna ahadana, dan kita, kata beliau, la tadauhu kama tadau sya, kita mengunyah, kita makan daun itu sebagaimana kambing memakan daunan. Masya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musyahidinil kiram, kefakiran mereka ini tidak menghalangi mereka untuk kemudian memberikan kontribusi kepada agama, mewakafkan diri mereka dan seluruh harta mereka untuk perjuangan. Ikhwatal iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nara walau bisyikki tamrah." Takutlah kalian kepada api neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma. Kurma dibagi dua, setengahnya engkau makan dan setengahnya engkau infakkan. Kalau engkau tidak punya kecuali kurma. Ittaqun nar, takutlah api neraka meskipun hanya dengan sepotong biji kurma. Jamaah sekalian, karena kita tidak tahu, bisa jadi harta yang kita miliki tadi itu meskipun sedikit, tapi rupanya Allah Subhanahu wa taala terima dan menjadi asbab kita diselamatkan dari siksa api neraka. Maka pertanyaannya, ayuhan nas, maka bagaimana mungkin dan bagaimana uzur bagi orang-orang yang sekarang punya kekayaan, punya harta, yang bahkan mungkin hartanya bisa dia beli semua kurma di dunia, tapi kemudian tidak menyumbangkan meskipun dengan sepotong biji kurma. Ma'uzruhu, apa nanti alasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ikhwatal Islam, sesungguhnya cuma ada dua janji. Janji yang pertama adalah janji syaitan. Ketika syaitan menjanjikan kepada kita angan-angan, padahal sebenarnya tidak memberikan kecuali kefakiran. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sungguhnya syaitan itu menjanjikan kefakiran kepada kalian. Dan janji kedua adalah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijarah, maukah aku berikan kepada engkau perniagaan, tunjikum min azabin alim, yang akan menyelamatkan dari siksa yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasuli, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kemampuan dan dengan harta kalian.
Maka jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam, mari, bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Bulan Ramadan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan dibandingkan dengan angin yang bertiup. Angin, udara dinikmati oleh seluruh makhluk hidup. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginfakkan semua harta, menginfakkan apa yang bisa ia infakkan dan ia kontribusikan untuk perjuangan Islam ini. Ikhwatal iman, maka marilah kita gempitakan, marilah kita semarakkan, memberikan harta apa yang kita punya, semampu kita untuk perjuangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.